Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Halim, Ya Hannan, Ya Maliku, Ya Mubin, ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. آمين. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أنت جواد الحليم، أنت نعم المعين. شكرك ربنا فبت في نفسنا لتغفر لنا غفار ولتحسننا. آمين. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أنت جواد الحليم، أنت نعم المعين. بالدوام المعرفة بأتم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا. آمين. الله Rahman, Ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Sa'alnaka istiqamata fi tadabburi wa istiqamata fi tasyakkuri ni'amin. Amin. Allah Rahman Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Karim, Ya Karim, Alimna bi nikmati. Ya Arhamar Rahimin, irhamna bi rahmati. Amin. Ya Allah Rahman Rahim, Jawadul Halim, Karimul Mu'in. Ya Latifu Ya Khabir, Rattina minal mihan. Ya Qawiyyu Ya Matin, Anjina minal ihsan. Amin. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Anta Alim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Jalilu bi jalalikal aqbidil iman. Rabbana khairal munzilina anzilil minan. Amin. Ya Allah Ar-Rahman Rahim, Anta Jawadul Halim, Mu'in. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husnil dhanni bi hadratika ya manan. Ya Rahman, Ya Rahim, Anta Jawadul Halim, Mu'in. Fa'iran
sarana merahasai kang suci. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta jawab, Anta ni'mal mu'in, Ma'iran dengan tersiku waniki, lahir batin sarana merahasai kang suci. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Halim wa Karimah. Ya salam, ya salam, ya qadiyal hajat, ya rafi'ul fa'la indaka ala darajat. Amin. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, Anta Jawadul Halim, Anta ni'mal mu'in, bijahin Nabi sallallahu wa sallama alaihi wa intama walhamdulillah. Amin. Allah, Rahman, Rahim, Anta Jawadul, Anta ni'mal mu'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ini kan rekam. Dari rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Amma ba'd. Hadratal mukaramin para alim, para ulama yang sangat berkabung. Wabil khusus panjenenganipun
Bapak Kiai Haji Ahmad Adi SH MHum ingkang tansah kula hormati kula taati seluruh pengurus MBC Nahdlatul Ulama dari jajaran Rais Suriah maupun Tanfidiyah ingkang sampun rawuh ingkang tansah kula hormati, dan seluruh Banom yang ada, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu mbak-mbak Fatayat, Isnu, IPPNU, Ibnu, Pagar Nusa, Ansor, dan dari lembaga ingkang sampun rawuh ingkang kula hormati, seluruh pengurus ranting NU wilayah Kecamatan Genteng ingkang saged rawuh ingkang tansah kula hormati, Bapak Ibu hadirin, tokoh masyarakat, pemangku mushola, asatidah ingkang saged rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, monggo kula lan panjenengan sami tansah muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqouli hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan berrahmat maupun hidayah inayahipun, alhamdulillah kula lan panjenengan sami ingkang saged rawuh ini berarti menjadi hambanipun Allah ingkang dipun pilih kalian Allah Subhanahu wa taala lanten bisa menjalankan atau melaksanakan tugas perintah Allah inggih punika bibinau nambahi kaweruh kesanipun kula lan panjenengan sami gugur atas kewajiban kula lan panjenengan sami, dan mudah-mudahan langkah demi langkah panjenengan saking dalem menika kala wau estu dipun perhatosaken kalian Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat ma'assalam mugi tetap tunjuk dumateng beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kang kula hormati, saderengipun pengaosan kita dengarkan bersama. Monggo yang pertama membaca shalawat badar sauntawis, kemudian dibuka dengan bacaan Ummul Kitab yang nanti kita hadiahkan kepada yang pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada seluruh muassis Nahdlatul Ulama yang sampun sumare tanpa terkecuali yang jumlahnya tidak sedikit, kemudian juga kepada para penerus pemegang tongkat estafet berjuang menegakkan akidah ahli sunnah wal jamaah anak dia, semoga mendapatkan kelancaran dan semoga mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo wassalamu shalawat badar min sauntawis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah
آل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, mari kita baca suratul Fatihah yang tadi sudah kita sebutkan, dihadiahkan kepada yang pertama baginda Rasulullah, yang kedua kepada para seluruh muassis Nahdlatul Ulama dengan santun semari, kemudian juga kepada pemegang estafet pendukung perjuangan yang menegakkan akidah ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala ala hidayah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati habibina syafina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sebentar malih kangge sedaya keluarga panjenengan sami. Sedaya mbok bilih kasih wonten ing nandang gerah, mudah-mudahan kanthi wasilah wawasan suratul Fatihah kula lan panjenengan sami enggal dipun paringi tombo kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sembah nuwun Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati. Berikut mari kita dengarkan bersama wawasan yang kali dipun aturaken dalam panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Atib SMHum dipun sumanggaken. Nggih, saya marem sing tugas. Saken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kawula mulyakaken,
Nggih punika kula hormati khususipun Pak Ketua MWC Kecamatan Genteng, Pak Haji Masykur, lan sedaya pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ingkang hadir tanfidiyatan wa syuriatan, sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggalipun, lan sedaya pengurus-pengurus ranting ingkang hadir wonten injing punika ingkang tansah kawula hormati, kawula taklimi, dumateng para ibu-ibu pengurus muslimat, fatayat, dan sedaya pengurus Banom Nahdlatul Ulama, Banser, Ansor, sedaya mawon lazisnu lan lintu-lintunipun ingkang hadir wonten injing punika ingkang tansah kula hormati kanthi muji syukur ngarsa Allah Subhanahu wa taala pinten-pinten nikmat sampun dipun anugrahaken Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya keparingan wonten injing punika dipun takdiraken saged kempal wonten ing masjid mriki kanthi kawontenan sehat walafiat. Mugi-mugi kesehatan kula wau dipun lajengaken kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin amin Allahumma amin. Shalawat ma'assalam katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng dumateng para sahabat-sahabatipun lan sedaya keluarganipun. Amin amin Allahumma amin. Para bapak-bapak sedaya, para ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati, estunipun kula injing niki badhe maos kitab Pak Ketua, naminipun kitab Irsyadul Mukminin. Kitab punika dipun salah setunggalipun kitab ingkang dipun nisbataken dumateng Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lajeng dipun tahqiq kalian almarhum Kiai Islamuddin Hazik. Nggih punika cucunipun bin ibunya Khadijah bin Mbah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa sampun sedo usianipun tasih 3 dosa 8 rumiyin. Sedanipun tahun 2003. Nah, mboten glintu kakak napa sederekan kalih sak punika ingkang pengasuh salah setunggalipun pengasuh Pondok Tebu Ireng Ki Amrullah Hazik. Sanget tasih sugeng sakniki. Ananging kitab kula kok ketelesut, Pak. Nggih. Ketelesut. Kula pados. Wis ampun ketok lek gak tau diwaca dadi ya ketelesut. Nggih pun. Terus nggih sak wontene mawon mangke kita ngaos napa-napa ingkang saged manfaati dumateng kula lan panjenengan insyaallah lah putaran ingkang berikutipun nggih ngaos kitab Irsyadul Mukminin. Kitabe tipis. Lek regine lek tumbas paling 5.000 di bawah 10.000 kitabe. Para bapak, para ibu-ibu sedaya ingkang tansah kula hormati. Jadi krana gak enek kitabe, jadi ya temane wis mawon, Bun. Lek enek kitabe langsung enak, gak usah ngarang-ngarang tema, Bun. Gak enek temane ngeten. Menawi mboten klintu, insyaallah mboten klintu. Kula nate membahas dateng masjid niki. Pengaosan ya setahun yang lalu lah. Menyangkut bab mengenai takwa. Lali kabeh, kula tok sing eling paling. Takwa. Waktu niku
kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa, apa maknanya takwa dari segi bahasa dan lain sebagainya. Itu insyaallah kemudian nanti kalau bahas. Mboten mangsuli malih ngelajengaken bab masalah pembahasan punika. Ketakwaan punika memang suatu hal yang sangat penting. Menyinggung jane pas niki lek ngaji kitab Irsyadul Mukminin. Kitab niku sejarah Rasulullah SAW singkat. Bab pertama niku menawi mboten kelintu tentang Maulid Rasulullah. Niki wulane mulut jadi pas niki. Tapi krana ora enek kitabe. Tapi menyinggung tentang Rasulullah. Memang estunipun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita fahami, kita cermati itu sebetulnya bisa digarisbawahi itu menyangkut ketakwaan. Takwa yang dimaksud adalah sehingga ketakwaan itu, maksud kula, itu bisa tercermin daripada sikap tindak dari seseorang atau perilaku seseorang atau amal seseorang atau yang biasa dikatakan tercermin sebagai akhlak pribadi seseorang. Itu cerminan dari tingkat ketakwaan seseorang. Jadi bukan takwa itu di satu hal, kemudian akhlak di hal yang lain. Jadi ketakwaan nanti yang berbuah kepada akhlak. Ini kok akhlakul karimah. Kados ingkang sampun kawula lan panjenengan sumerapi bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku ini diutus sebagai rasul menjadi nabi itu semata-mata adalah untuk liutammima makarimal akhlak, adalah untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Nah, para bapak, para ibu-ibu, sederek-sederek sedaya, begitu pentingnya menyangkut ketakwaan dan akhlak ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyinggung tentang takwa ini tidak kurang dari 251 kali di dalam Al-Quran. Jadi tidak kurang dari 250 atau 251 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kalimat yang biasa dibuat para khotib-khotib Jum'ah yang selalu diwasiatkan itu adalah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan mati illa wa antum muslimun. Ada lagi di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tuh juga. Ada lagi ayat Al-Qur'an di dalam Quran surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini surat Al-Hujurat. Sing biasa siapa nih Pak pengulu-pengulu niku apa nih? Fa inna akramakum indallahi atqakum, penggalan surat ini adalah
kan? Yang paling mulia dari kalian semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Ulama mengatakan bahwasanya begitu pentingnya wasiat tentang ketakwaan ini dijadikan aku nih, kenapa? Apa jeneng kene koyo anu mriki. Iki gede lho. Nggih. Nggih. Diperlajengaken inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling mulia dari kalian semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Ulama menjadikan wasiat tentang ketakwaan ini menjadi salah satu rukun khutbah Jumat, yaitu rukun yang ketiga dari 5 rukun khutbah Jumat. Apa saja itu rukun khutbah Jumat itu? 5 rukun khutbah Jumat. Ya khotib-khotib hafal nih kan. Yang pertama adalah hamdalah, maus alhamdulillah. Yang kedua sholawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah wasiat tentang takwa. Yang keempat adalah membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Yang kelima adalah doa. Ini kan. Sehingga kalau tidak tercukupi rukun ini, salah satunya adalah wasiat tentang ketakwaan, khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, ya tentu sholat Jumatnya tidak. Bapak Ibu sekalian, yang lain lagi tentang ketakwaan begitu pentingnya. Wong 250 lebih tenggerim Al-Quran Allah ngendika tentang ketakwaan. Wonten teng surah Ali Imran ayat 133. Gusti Allah ngendika wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Nek dimaknani cara arek-arek teng pondok niku santri-santri wasari'u lan padha age-age sira kabeh ila maghfiratin maring pangapura wa jannatin lan padha age-age marang swarga arduha kang utawi jembare swarga iku as-samawatu 7 langit war ardu ditambah sak jembare bumi. Waidat dicawesaken warga maghfirah lil muttaqina kangge kedue wong kang padha takwa kabeh. Kula mboten membahas tentang napa niku takwa, sampun riyen nggih. Sampun, golek di bulan baleni ra wis-wis nggih. Pendek kata, takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Ngoten niku lek dirasa kitab-kitab tafsir, yaitu menjalankan apa yang disenangi Allah, perintah-perintah Allah, dan menjauhi apa yang tidak Allah senang, yaitu larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kados pundi ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Nah ini ciri-ciri bahwa orang ini dikatakan bertakwa. Nah, di ayat 103 sekawanipun, kalau wau wasari'u ila akhirih ayat 103. Ayat 103 sekawanipun inggih punika Gusti Allah ngendika
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya, rizkinya, fis-sarra wad-dharra, di dalam keadaan lapang, wad-dharra, dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada manusia, kepada orang lain yang bersalah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang muhsinin. Yang pertama ciri-cirinya adalah dawuhipun Gusti Allah inggih punika alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Memang para bapak para ibu, infak itu adalah bermacam-macam. Ya, hal-hal yang kebaikan, memberikan, berderma, termasuk sedekah, zakat, termasuk nafkah kepada keluarga, pendidikan anak, itu semuanya bagian daripada infak di jalan yang baik. Nah, perintah untuk ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikhususkan kepada orang-orang yang dalam keadaan lapang, secara ekonomi lapang, tapi kepada semua orang, termasuk yang sempit sekalipun. Ya. Adapun besar kecilnya, ya tentu menyesuaikan. Belum tentu yang kecil lebih tidak baik daripada yang besar. Bahkan di dalam banyak kitab-kitab ulama itu menyebutkan bahwasanya jangan mencela, jangan kecil hati kalau bisanya sedekah sedikit, jangan diremehkan. Jangan meremehkan. Imam Ghazali mengatakan jangan meremehkan itu. Karena apa? Kemauan daripada berinfak ini dalam keadaan sempit tentu lebih baik daripada dalam keadaan lapang. Gitu? Iya. Karena apa? Masyakotnya lebih. Contoh. Gini. Yang umum saja, misalkan zakat. Yang umum saja adalah kan 2,5%. Kan? Zakat mal, zakat tijarah itu umumnya kan 2,5%, atau sedekah lah, diminta sedekah 2,5%. Berat apa enggak itu? Berat apa mboten bapak-bapak? 2,5%. Lek umpama 100.000 pinten 2,5%? 100.000 2.500. Berat apa mboten niku? Hah? Enteng apa berat nih? Enteng. Berarti tertib. Hah? Jawab enteng berarti tertib. Tertib. Itu bisa mengatakan enteng. Tapi lek pun 1 juta arto jenengan dadi piro? Hah? 20.000. Bagi wong duwe 1 juta lah 20.000. Lek arto jenengan 100 juta. Lek wong-wong sugih-sugih Jakarta sing duwike 1 miliar piro? Hah? Waduh, kok malih 50 juta iki. Lek sing jenengan duwike ditumpuk sing triliun-triliunan niku miliaran. Makanya fisarra wa mampune 2.500. Berat bagi orang yang hari ini hanya memiliki uang 50.000, dereng didamel tumbas beras, gurung digawe nopo-nopo. Kita harus mengeluarkan 2.500.
Nilainya hebat sekali 2.500. Lemek trimo wong nek rekening teng atik teng pundi teng bange 1 miliar kok ngetokne 5 juta nggih. Melihat apa namanya besar kecilnya menyesuaikan saking punakala wau. Tiang-tiang sing anu niku para bapak, para ibu-ibu sederek-sederek sedaya sedoso juta mungguh kula jenengan, wah sangat ageng sangat. Tapi bagi mereka-mereka yang hartanya itu sangat banyak, luar biasa, uang 10 juta itu adalah uang yang tidak besar. Jadi itulah Gusti Allah ngendika ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Terus ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang pandai mengelola amarahnya. Orang yang bertakwa itu akan berpikir-pikir. Apakah dengan marah itu persoalan akan menjadi selesai atau justru menjadi lebih runyam lagi? Jadi orang yang bertakwa itu ciri-cirinya jiwanya itu stabil. Tidak mudah tersulut emosi, tidak gampang diombang-ambingkan oleh berita-berita hoax. Orangnya stabil. Nah, itu semakin stabil, itu semakin mencerminkan tingkat kedewasaan berpikir daripada seseorang. Itu yang kedua adalah pandai orang yang bertakwa itu mengelola amarahnya. Terus ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan, suka memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada dirinya. Memang para bapak, para ibu, membalas kesalahan orang dengan kadar yang setimpal. Itu melegakan. Membalas namanya. Tetapi orang yang bertakwa itu lebih memilih sikap yang mulia, yaitu memaafkan. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orangnya tidak pendendam. Ya sudahlah. Jadi cepat memaafkan. Jadi menawi wonten tiyang sanes itu memiliki salah. Kan kita sehari-hari ini mendapati orang yang perilakunya terkadang tidak baik kepada kita. Bahkan terkadang menyakiti kita. Ya sudahlah. Gampang memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Jadi ini memang perlu dilatih para bapak, para ibu, karena ini penting. Inilah salah satu tanda-tanda daripada orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 134. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang muhsinin. Siapa itu orang yang muhsinin? Ngeten gampangane. Kalau kita memberi hadiah, memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang kita kasihi, kepada istri kita, istri memberi hadiah kepada suami, itu suatu hal yang biasa. Ibu-ibu, nanti ibu memberi hadiah kepada bapak-bapak. Nanti, bapak nanti paring hadiah dumateng ibu-ibu. Nanti Pak, memberi hadiah kepada anak-anak itu suatu hal yang biasa. Suatu hal yang biasa. Memberikan apresiasi
kepada orang yang yang berjasa, itu memang sudah sewajarnya. Memberikan hadiah kepada orang yang berprestasi, itu memang suatu seharusnya. Tetapi memberikan satu kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita, memberikan sesuatu hadiah kepada orang yang menyakiti kita, kalau itu mampu dilakukan dan itu memang berat, itulah orang-orang yang muhsinin. Dan itu sangat sulit. Tapi inilah yang banyak sekali dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang Nabi kan nanti mirip ceritanya, memberi sesuap, menyuapi orang-orang yang selalu menghina Nabi, ya, orang-orang Yahudi yang selalu menghina Nabi. Nabi mampu melakukan itu dan memberi suri tauladan kepada umatnya, kita ini kalau bisa melakukan hal seperti itu. Wah, ini kuangel, ya memang. Kalau kiambage, yumbuh karuan mampu apa orang, gitu. Nah, tapi ini dawuh Gusti Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau itu mampu kita lakukan, Allah memastikan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap seperti itu. Terus Ulawang Sulimaleh ayatipun ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah di antara ciri-ciri yang nampak akhlak daripada orang-orang yang bertakwa itu. Memang para bapak, para ibu, di dalam agama ini ibadah yang diperintahkan itu selalu harus tercermin di dalam akhlak. Kalau dangun nika minggu pahing sing riyen nika membahas tentang sholat. Ternyata sholat itu hubungannya dengan memberi bantuan kepada orang. Di dalam Quran surah Al-Maun, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un, orang yang lalai. Yura'un, orang yang sholatnya dinampakkan kepada orang lain, orangnya riya. Wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau enggan memberi bantuan kepada orang. Memang ibadah-ibadah ini bukan sholat tok, haji tok, zakat tok, puasa. Semuanya ini harus tercermin dari pada akhirnya akhlak. Puasa misalkan jelas, itu adalah suatu latihan supaya kita diambil hikmahnya, berlatih supaya kita memiliki kepekaan sosial bahwa kita lapar, di sana banyak orang yang lapar. Akhirnya kita tergerak untuk membantu orang-orang lain. Nah ini termasuk diantaranya adalah ketakwaan. Nah, berikutnya di dalam ayat berapa itu tadi? 134. Ayat 133, 34, 35. Gusti Allah ngendika, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang bertakwa yang terjerumus melakukan dosa. Nah, ini memiliki bagaimana sikapnya orang-orang yang bertakwa itu jikalau suatu ketika melakukan
dosa-dosa. Nah, mungkin saat derenge dipun lajengaken sing wau ciri-cirinya, mungkin ada yang mau monggo menyampaikan suatu badhe tanglet, monggo. Langsung monggo dan lajengaken nggih. Nah, bagaimana orang-orang itu, orang bertakwa itu, para bapak, para ibu, bukan orang yang suci dari dosa-dosa. Bukan orang yang bersih dari berbagai macam noda-noda kehidupan. Nabi SAW ngendika, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, kula lan jenengan ini khata'un, berpotensi untuk melakukan dosa, salah. Kula jenengan ini kan terbentuk dari daging dan darah, mengalir nafsu di dalam jiwa kita. Dawuh Gusti Allah ngendika, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk mendorong seseorang la ammaratun bisu'i kepada kekeliruan, kesalahan, dosa. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Nah, kullu bani Adam khata'un, dawuh Kanjeng Nabi. Setiap anak Adam itu cenderung berpotensi siapapun melakukan kesalahan. Kula jenengan kiai, wali. Kalau Nabi maksum, kalau Nabi semuanya. Jangan menganggap, oh kalau sudah kiai pinter ceramah, pinter ngaji, oh mesti bener terus. Baten. Apalagi ya model sing diceluk kiai kaya bangsane kula ngeten iki, alah malah kakean salah ngoten niku amalan. Liyane kula, kiai liyane kula ya mbuh praya padha ae kira-kira ngoten mawon pun. Nggih, sami mawon. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertakwa pun bisa berdosa. Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Walladzina, dan orang-orang, mau rujukane lek cara ngaji niku menerangkan orang-orang yang bertakwa. Iddat lil muttaqin di ayat 133. Walladzina, dan orang-orang, walladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, perbuatan keji, auzalamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri. Ya pendek kata wong sing dosane bergelimang dosa. Orang-orang yang berdosa, pendosa, bagaimana terpeleset? Idza fa'alu fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Ya. Perbuatan keji. Auzalamu anfusahum. Zakarullah. Seketika itu dia ingat Allah. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Cepat-cepat dia mengingat Allah. Zakarullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Wa zakaru lidzunubihim, terus walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru, dan dia tidak terus-menerus. Ini paling penting nih. Orang yang bertakwa kalau lagi terjerumus salah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan perbuatan salahnya itu, dosanya itu. Nah, termasuk tidak terus-menerus di dalam lingkungan dia bersalah. Ini paling penting. Iya kan, saiki jek anu sampean. Wes aku wis tobat saiki. Tapi kumpulanmu panggah golongane sing iku-iku ae.
Tidak demikian orang yang bertobat. Dia harus cabut dari lingkungan di mana dia berpotensi bersalah. Sebab kalau tetap ada di lingkungan itu, suatu ketika dia akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Termasuk lingkungan pekerjaan kita. Kalau memang kita berdosa karena lingkungan pekerjaan kita, sehingga kita berdosa, tinggalkan pekerjaan itu. Allah akan mengganti pekerjaan lain yang lebih baik dengan rezeki yang lebih barokah. Karena kalau pekerjaan itu, lingkungan itu menjadi dia berpotensi melakukan kesalahan dan berdosa, dia terus menerus ada di lingkungan itu. Suatu ketika dia akan terjerumus dalam dosa-dosa yang sama. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kalau dia terjerumus melakukan satu tindakan kesalahan. Jadi walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Para bapak, para ibu, apa sih janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Allah sedemikian memperhatikan tentang ketakwaan ini. Ulama-ulama pun selalu berwasiat menjadikan wasiat ketakwaan ini menjadi rukun daripada khutbah Jumat. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu ada di surah Al-Imran ayat yang 100 pinten berarti ini 136. Itulah ya balasannya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah ampunan dari Allah ya, dan maghfirah, ampunan dari Allah, dan balasannya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat indah. Itulah sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu dalam hal ini adalah bertakwa tadi. Dan nanti diteruskan di akhir nanti itu ada janji-janji Allah yang lain, adalah Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi solusi dalam kehidupan ini, jalan keluar kehidupan sesulit apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki, jangan bilang sudah kalau orang itu bertakwa. Gak ada kaitannya antara rizki dengan ikhtiar. Rizki itu kaitannya dengan takwa. Takwa, ikhtiar kita gunakan untuk takwa, bukan untuk rizki, untuk takwa. Sehingga Allah memberi bantuan maunah kepada seseorang yang bertakwa, diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Nanti kita perdalam kalau masih ada waktu. Monggo. Ayo, Bedi. Monggo. Hasil dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, ada beberapa hal, ya tidak semuanya, bahwa seakan-akan bertakwa ini menjadikan kita ini menjadi orang yang lemah. Contohnya tadi orang mau menyakiti orang itu ya menyakiti tadi. Seakan-akan kita ini ada posisi yang dilemahkan, dibalut dengan bahasa ketakwaan. Apakah tidak bagus kalau orang yang bertakwa ketika disakiti kita nyakiti genteng? Ketak jadi ketak, mari itu istighfar. Istighfar. Yang lainnya. Monggo sing litu nih. Monggo, wonten. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah takwa minggu, ada beberapa hal sih disampaikan. Terus ada ketika tiap-tiap itu melakukan dosa kan, segera tobat dan segalanya itu tadi. Dari beberapa singkatnya Kulo Sinawi, tobat itu adalah hadiah. Seandainya orang itu kali Gusti Allah boten dikersake tobat, dilalah boten diparingi tobat. Niku pripun ngoten istilah duduk seleng. Jadi terus kaitan kali la haula wala quwata illa billah. Niku katose nek wong iso nglakoni apik niku nggih ditulungi Gusti Allah, menghindari sesuatu sing Allah niku nggih karena ditulungi Gusti Allah. Niku istilah dari kesemuan niku duduk selek pripun. Matur nuwun nyuwun pencerahan. Matur nuwun. Kalih mawon nggih pun jam itu niki. Orang kalau bertakwa, kata Pak Ketua ini, wah itu ciri orang lemah itu. Wong disalahi kok diminta untuk memaafkan, apalagi memperbaiki, kan begitu ya. Sing enak lek ngamplung itu kewampleng sih. Begini, orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita itu kan ada motif, Pak. Ya kan? Bisa jadi orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh. Dia berpikir-pikir, Pak. Ya. Dia menimbang-nimbang apakah membalas ini sebuah solusi, begitu. Itu orang bertakwa berpikir-pikir begitu. Kalau kita melihat teori tentang kesabaran, Pak, karena kaitannya dengan sabar ini ya, kaitannya dengan sabar. Sabar itu adalah begini definisinya: menahan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi melakukan bisa karena sabar, tidak melakukan sesuatu bisa juga karena kesabaran tadi itu. Tujuannya untuk meraih kebaikan atau yang lebih baik. Ini kesabaran. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, memang kalau kita membalas dengan kadar yang setimpal, dipersilakan. Kadar yang setimpal. Tetapi membalas ini kan apa sih tujuannya? Apakah Nabi menyuapi orang Yahudi yang mencaci maki itu berarti Nabi lemah? Untung aja kata Sayyidina Umar, seandainya Sayyidina Umar. Kan begitu. Ya. Sayyidina Umar pun seorang sahabat yang gagah perkasa itu, wah marah itu. Tapi didorong, ya, didorong tujuan tadi itu. Jadi kemarahan atau menahan diri tadi itu karena ingin kebaikan yang lebih baik. Itu tidak mencerminkan suatu kelemahan. Justru itu mencerminkan suatu kebijaksanaan daripada seseorang. Bisa saja, ya, kalau ada orang bawahan, kemudian dia diberikan ada atasannya di sebuah di lingkungan kerja kita, dia kan tidak mampu membalas kan. Bawahan yang disakiti kan tidak mampu membalas kan. Coba, dia tidak membalas itu karena kelemahan
Apa karena kesabaran? Karena kelemahan. Memang posisinya pada saat itu. Kan begitu. Sebaliknya, seorang atasan ada bawahan lama. Ya kan? Oh, tentu saja kita bisa berbuat semaunya ini kepada bawahan model begini. Tapi terkadang kita berpikir, ojo-ojo dia ini ngelamak karo aku, mergone tukaran karo bojone nek Omar untuk mumet ae pikirane. Ya jadi, ya sudahlah. Bisa jadi suatu ketika orang yang kita sikapi baik seperti ini, dia malah tidak menganggap atasanku ini lemah gitu. Nah, justru sikapnya, masya Allah, setelah dia sadar, dia ini aku jane rotok suul adab karo Pak Ibu, tapi wongnya sabar kok baik. Suatu ketika makan dia bisa tergerak hatinya untuk datang, meminta maaf, Pak, sewu. Kalau ini kalau ngeten iki masya Allah, kalau mboten sengaja jane kalau hilang. Saya mboten naik seperti ini. Ini tentu ini lebih baik. Jadi jawabannya bagaimana singkatnya? Ini memang tidak bisa singkat. Ini jawabannya ini memang agak panjang. Melihat situasi lah. Melihat situasi. Yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Dia berpikir-pikir, enggak cepat-cepat dia itu. Kalau memang harus marah-marah. Nabi pun pernah ghadab, pernah khutbah sampai terlihat Don sewu, netrani pun merah, pernah marah. Tapi konteksnya itu seperti apa? Ya. Ada yang kita harus marah. Kalau kita tidak marah, justru tidak menunjukkan ketegasannya. Tetapi di lain kali, memang kita itu adalah harus menebarkan salam, ya kan? Peace kata orang sekarang, ya kan? Menebarkan kedamaian itu. Ya, kalau sedikit-sedikit marah, itu menunjukkan bahwa jiwa kita kurang stabil ya. Ya, kestabilan inilah bukan kok berarti tidak boleh marah sama sekali. Oh tidak. Suatu ketika orang-orang bertakwa itu pun adalah dipersilahkan kalau memang itu harus marah itu seperti itu. Ini saya kira yang sakit kalau mungkin sakit ditangkap ini. Terus yang tadi itu ini mirip lo eling minggu yang rien pertanyaannya mirip-mirip ini nih. Ya bahwa betul apa bahwa melakukan kesalahan itu juga atas izin daripada Allah, melakukan kebaikan itu atas izin daripada iya, tobat itu adalah apa tadi, Bapak? Adalah hadiah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul. Hidup ini anugerah. Ya kan? Min fadlillah. Kita bisa hidup hari ini birahmatillah. Atas dasar apa? Karena rahmat daripada Allah. Hari ini kalau Allah stop oksigen, kita nggak bisa nafas.